Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi ini saya ingin menyampaikan materi tentang arti dan makna wawasan Wiyata Mandala. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabat serta kita pengikutnya. Semoga mendapatkan syafaat yaumil qiyamah nanti. Amin. Sebelumnya saya ucapkan yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah kita, Haji Mursidi SPDMM, yang terhormat Bapak Hadi Waluyo selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, serta guru-guru sekalian dan anak-anakku yang baru akan bergabung kepada keluarga besar SMK Ristek-Kikin. Saya ucapkan selamat datang. Semoga kalian bisa menjadi siswa yang lebih berekspresi di sekolah ini. Oke, kita lanjut. Di sini saya ingin menyampaikan materi tentang arti dan makna wawasan Wiyata Mandala. Apa sih arti dan makna wawasan Wiyata Mandala itu? Kalau kita menarik benang merahnya, wawasan itu adalah suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat. Sedangkan Wiyata ialah pendidikan. Ya, jadi Wiyata itu pendidikan, Mandala itu sendiri adalah tempat atau lingkungan. Ya, jadi kalau digabung adalah Wiyata Mandala adalah sikap saling menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan. Unsur-unsur Wiyata Mandala adalah sebagai berikut. Yang pertama, sekolah merupakan lingkungan pendidikan. Kedua, kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolah. Ketiga, antara guru dan orang tua siswa harus ada saling pengertian dan kerjasama erat untuk mengemban tugas pendidikan atau hubungan yang serasi. Yang keempat adalah warga sekolah di dalam maupun di luar sekolah harus saling menjunjung tinggi martabat dan citra guru serta alma mater sekolah SMK Ristek-Kikin itu sendiri. Yang kelima, sekolah harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya dan mendukung sosialisasi antar warganya. Ya. Kemudian apa sih fungsi dari wawasan Wiyata Mandala itu sendiri? Fungsinya adalah sekolah merupakan tempat penyelenggaraan KBM, di mana menanamkan dan mengembangkan berbagai nilai, ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan dari anak-anak itu sendiri. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal tempat berlangsungnya KBM untuk pembinaan pengembangan dari ilmu pengetahuan, pandangan hidup atau kepribadian, hubungan erat antara manusia dengan lingkungan, manusia dan Tuhannya. Yang terakhir adalah kemampuan berkarya. Fungsi sekolah itu sendiri adalah sebagai tempat masyarakat belajar karena memiliki aturan dan tata tertib kehidupan, mengatur hubungan antara guru, pengelola pendidikan dalam KBM untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dalam suasana yang dinamis. KBM itu sendiri kalau kita artikan adalah sebagai tempat pembelajaran, berlangsungnya kegiatan pembelajaran belajar mengajar. Oke, prinsip sekolah. Untuk prinsip Ristek-Kikin itu sini, sekolah sebagai Wiyata Mandala selain harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya, juga harus mampu mencegah faham dan perbuatan yang secara tidak sadar ataupun tidak dapat menimbulkan pertentangan antara sesama masyarakat karena perbedaan suku, agama, asal-usul, tingkat sosial, ekonomi, serta perbedaan paham politik atau biasa kita panggil dengan pembulian. Sekolah tidak boleh hidup menyendiri, melepaskan diri dari tantangan sosial, budaya dalam masyarakat tempat sekolah itu berada. Sekolah juga menjadi suri tauladan bagi kehidupan masyarakat, serta mampu mencegah masuknya sikap dan perbuatan akan menimbulkan pertentangan. Untuk itu, sekolah memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut. 1. Sekolah sebagai wadah untuk memberikan bekal hidup. Dalam hal ini, sekolah seharusnya bukan sekedar lembaga untuk mencegah para intelektual muda. Namun lebih dari itu, sekolah harus menjadi rumah kedua yang memberikan pelayanan, pengalaman hidup, mulai dari berorganisasi, bersosialisasi, serta
berpendidikan tentang lingkungan hidup atau bahkan mungkin pengalaman hidup yang sesungguhnya, yang dimana ketika kalian sekolah di sini mungkin akan kalian kenang sampai nanti kalian tua. Sekolah sebagai institusi tempat belajar pendidik, belajar di bawah dalam bimbingan pendidik. Bimbingan lebih dari sekedar pengajaran. Dalam bimbingan, peran pendidik berubah menjadi seorang pendidik atau bisa kita sebut sebagai seperti orang tua, layaknya orang tua kedua di dalam sekolah. Sekolah sebagai lembaga dengan pelayanan yang adil, merata bagi stakeholdernya atau bagi seluruh siswanya. Hal tersebut bisa merupakan pemerataan kesempatan mendapatkan transfer knowledge maupun transfer experience dengan tanpa membedakan baik dari segi kemampuan ekonomi, kemampuan integritasnya, dan kemampuan gagasan sekolah inklusi. Sekolah sebagai lembaga pengembangan bakat dan minat siswa. Prinsip ini sejalan dengan teori multiple intelligence, di mana kalau nggak salah yang ini Howard Gardner. Sekolah sebagai lembaga pembinaan potensi di luar inteligensi, peningkatan kemampuan intelektual, emosional, maupun kemampuan lainnya. Sekolah harus memberikan perhatian serius untuk mengembangkan kemampuan emosional dan sosial, berkomunikasi, berinteraksi, kemampuan kerjasama dalam kelompok, dan lain-lain. Sekolah sebagai wahana pengembangan sikap dan watak, sikap sederhana, jujur, terbuka, penuh toleransi, rela berkomunikasi dan berinteraksi, ramah tamah dan bersahabat, cinta negara, cinta lingkungan, siap membantu khususnya pada orang yang kurang beruntung, orang yang sedang susah, merupakan sikap dan watak yang perlu dibentuk dalam lingkungan sekolah, atau biasa kita sebut dengan attitude yang positif. Sekolah sebagai wahana pendewasaan diri. Di dalam dunia yang berubah begitu cepat seperti saat ini, kita dalam kondisi yang kurang beruntung. Kalian di rumah, kami pun di rumah. Kita harus bersama-sama menjalani kondisi seperti saat ini yang sedang terlanda COVID-19, di mana kita menjaga jarak, menjaga keselamatan, memakai masker, itu semua guna untuk kebaikan kita semua. Sekolah sebagai bagian dari masyarakat belajar. Ya, sekolah ini adalah awal kalian menapaki nanti kalian melihat dunia luar. Kenapa seperti itu? Karena untuk pembekalan kalian dilatih di sini, mulai dari kedisiplinan, attitude, sikap, semuanya itu dilatih di sini. Bukan ketika kalian sudah masuk kerja, kalian tanpa ada persiapan, kalian nanti akan kesulitan di tempat kerja. Penggunaan sekolah. Sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan yang diperuntukkan sebagai tempat proses kegiatan belajar mengajar, tidak diperlukan sebagai tempat ajang promosi, penjualan produk, perniagaan, dan lain-lain. Penataan Wiyata Mandala dalam upaya ketahanan sekolah lebih menitik beratkan pada upaya bersifat preventif untuk menjadikan sekolah sesuai dengan tujuan dan fungsinya. Untuk itu perlu diambil langkah-langkah yang konkret yang mungkin akan kita jalankan. Antara lain yang pertama, meningkatkan koordinasi dan konsolidasi sama warga sekolah untuk mencegah sedini mungkin kegiatan yang dapat mengganggu proses belajar mengajar, baik dari gurunya, siswanya, itu harus saling berkoordinasi dan berkonsolidasi. Kemudian melaksanakan tata tertib sekolah secara konsisten dan berkelanjutan. Ketiga, melakukan koordinasi dengan komite sekolah dan pihak keamanan setempat. Dalam hal ini kami selalu bekerja sama dengan pihak kepolisian. Oleh sebab itu, bagi kalian yang punya kenakalan, saya harap jangan coba-coba, karena kami selalu dihubungi oleh pihak kepolisian sekecil apapun masalah. Kalau kalian sampai terlibat atau sampai masuk ke dalam kantor polisi, kami akan dihubungi oleh mereka guna memantau dan bekerja sama. Itu sebagai wujud kerjasama kami dengan pihak kepolisian untuk membina pada anak-anak kami yang sedang tumbuh dewasa seperti saat ini.
Oke, kemudian tugas wewenang dan tanggung jawab kepala sekolah dalam Wiyata Mandala di sini. Tugas kepala sekolah antaranya ialah melaksanakan program-program yang disusun bersama komite sekolah, menyelenggarakan musyawarah sekolah, kemudian menertibkan lingkungan sekolah, mengadakan pertemuan baik rutin maupun insidental, gitu kan. Menyelenggarakan kegiatan yang dapat menunjang ketahanan sekolah seperti school, terus komunikasi dengan siswa-siswa, dan lain-lain. Kemudian mekanisme dalam pelaksanaan Wiyata Mandala itu apa? Pelaksanaan dalam Wiyata Mandala adalah dalam rangka pelaksanaannya itu perlu upaya penanganan secara dini setiap permasalahan yang timbul sehingga dapat menghilangkan dampak negatifnya, yaitu dilakukan secara terpadu. Tahap preventif tahap preventif itu upaya untuk meniadakan peluang-peluang yang dapat memungkinkan terjadinya kasus-kasus negatif di sekolah, melalui antara lain memelihara sekolah, lingkungan sekolah, menciptakan suasana yang harmonis, membentuk jaring-jaring pengontrolan, menghilangkan bentuk-bentuk perpeloncoan, meminimalkan keterlibatan kelompok maupun perorangan, meningkatkan kegiatan eskul, meningkatkan keamanan dan ketertiban. Kemudian tahap responsifnya untuk menindak siswa yang melanggar. Nah, ini perlu saya informasikan juga. Jadi kalau kalian melanggar aturan yang ada di dalam tata tertib sekolah, yang pertama mendamaikan para pihak yang tertib, kemudian membatasi areal tempat terjadinya aksi, menetralisir isu-isu yang berkembang, berkoordinasi dengan pihak keamanan, kemudian mengungkap lebih lanjut keterlibatan, mengikut sertakan para ahli untuk mengadakan bimbingan, memberikan sanksi sesuai dengan tata tertib yang berlaku. Itu semua kita lakukan bukan semata-mata kita benci kepada anak-anak, tapi kami melakukan itu karena kami sayang kepada kalian semua. Kami melakukan itu semua karena kami ingin kalian sukses. Jangan sampai kalian nanti menyesal di kemudian hari. Dan jangan sampai hanya karena kalian yang sedang tidak mengerti akan sebab dan akibat, kalian sekarang ceroboh kemudian melanggar, yang efeknya imbasnya akan biasanya satu, kalian akan malu, keluarga kalian malu, kita sekolah juga malu. Jadi oleh sebab itu saya berharap kita semua di sini mampu untuk dapat menjaga nama baik SMK Stekikin. Kalian sudah datang, kalian sudah mendaftar kemari, saya berharap kalian bisa menjaga nama baik Stekikin, karena itu yang selalu kita jaga, saya bersama kakak-kakak kelas kalian, bersama dengan alumni-alumni kalian, dan mungkin salah satu di antara kalian, orang tua kalian pernah sekolah di sini, ya. Mungkin itu saja dari saya. Selebihnya kurang maaf apabila dalam perkataan-kataan saya ada yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.